Sudah semuanya kita materinya, namun demikianlah kita ingatkan kembali materi yang sudah kita bahas di pertemuan 9 sampai dengan 14 ini. Gitu ya. Oke. Nah, waktu itu kita bicara mulai dari bauran komunikasi retail, ya. Bauran komunikasi retail, yang dibahas itu mengenai periklanan, promosi penjualan, personal selling, public relation. Ini setelah UTS itu. Maklum kan ya kita sering lupa gitu ya. Jadi memang proses belajar adalah proses mengulang. Jadi semuanya dalam hidup ini adalah mengulang terus. Makan juga tiap hari ngulang kan gitu ya. Pakai baju juga ngulang terus. Nah, yang namanya belajar itu terus mengulang. Makanya tidak ada istilah berhenti belajar. Bahasanya orang pendidikan long life education gitu ya. Belajar seumur hidup ya. Bahasa agamanya tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin minalahdi lalahdi kan gitu kata Pak Jaki tuh Kiai Jaki ya. Itu mulai dari endongan ibu sampai masuk kepada liang lahat. Tidak ada pernah berhenti. Oleh karena itu tidak diukur dengan umur, tidak diukur dengan usia ya, kewajiban belajar. Nah, saat ini kita bahas elemen bauran pemasaran yang sudah. Jadi kita cepat aja sekarang. Ya. Ini sebenarnya tujuan utama dalam komunikasi pemasaran itu, mempengaruhi pengambilan keputusan pelanggan. Ya, ingat bahwa keputusan pelanggan itu ada yang sudah diambil sebelum melakukan. Contohnya gini, orang mau pergi ke supermarket itu sudah ditulis dipakai ini ya, daftar yang akan dibeli. Bahkan sampai mereknya, sabun mandi ini, sabun cuci ini dan sebagainya. Nah, itu masih bisa berubah ya di dalam pengambilan keputusannya nanti pada saat keputusan itu ya. Jadi kita rubah pengambilan keputusan mereka supaya sadar tentang toko kita, menyenangi toko kita, mengunjungi toko kita, dan nanti mengulang lagi, loyal gitu. Itu tujuan komunikasi pemasaran itu. Makanya harus diulang-ulang, tidak bisa komunikasi itu hanya sekali. Ya, harus diulang. Nah, ini dalam 5M di dalam keputusan periklanan ini ada missionnya. Ya, mission ini nyangkut mengenai apa sih misi dari ini? Apakah hanya mencari perhatian, menarik, mendorong, atau langsung melakukan pembelian? Ya, tentu nanti pesannya beda antara attention, interest, desire, dan action itu beda-beda nanti. Yang kedua adalah money-nya, budgetnya. Ya, bisa budgetnya persentase dari penjualan, atas dasar persaingan, tugas tertentu misalnya. Yang berikutnya, M ketiga, media yang akan kita pilih. Medianya itu ada yang sifatnya persona dan non personal gitu ya istilahnya kalau diklasifikasikan ini. Terus berikutnya adalah M keempat, message ya, pesannya bagaimana supaya menarik, struktur pesan, bunyi pesan, warna ya, kalau barang cetakan warna mempengaruhi. Kalau audio misalnya suara mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah measurement, ngukur feedback dari iklan itu. Apakah penjualannya meningkat, pelanggan menjadi loyal, atau mungkin produk kita menjadi top brand. Di antaranya top brand itu mempunyai posisi yang tinggi di dalam merek yang ada.
Nah, ini metode komunikasinya tadi, komunikasi personal, non personal, ya. Medianya apa aja yang tepat, yang sesuai dengan cakupannya, yang sesuai dengan segmen yang dituju media tuh, ya. Mau berapa keseringnya, apa sih dampaknya terhadap halayak itu. Ini diantaranya media yang akan pilih pertimbangannya. Ya, medianya, apakah sesuai dengan tujuannya, apakah benar mencapai target, apakah hemat, ya, apakah materinya, naskahnya, kalau dalam iklan itu modelnya, endorsement-nya, nah, endorsernya sesuai enggak? Jangan sampai tidak sesuai. Oke, ini salah satu atau panduan rancang iklan. Jadi kalimat lugas, sederhana, gunakan grafis kalau bisa, ilustrasi, tampilkan produk yang terbaiknya, harga atau rentang harga. Jangan lupa cantumkan nama atau kontak. Kalau UKM itu kan itu ya. Kalau UKM kadang-kadang kita ngiklan tapi kemana kita akan mengininya, ya, mencarinya. Berikutnya adalah space management. Space management itu menyangkut mengenai ruang pajang lah di toko. Ya, ruang pajang dari produk yang kita tawarkan, display. Nah, gitu ya. Oleh karena itu display di toko itu jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong. Makanya mulai dari sini nih tahapannya, mencari lokasi yang sesuai dengan produk yang akan kita pajang. Block plan-nya di mana nih? Produk ini cocoknya. Itu di toko yang besar di apa namanya itu mall itu ada manajer ini khusus nih penempatan produk tuh. Ya, kadang-kadang ditenderkan juga Pak itu. Ya, mau di mana nih pajangnya gitu ya. Pas buka pintu langsung terlihat kan lain harganya dengan kalau kita simpan di pojok sana gitu ya. Berikutnya mengukur ketinggian rak. Udah cocok nggak raknya ini? Kalau kita susun, ya jangan sampai raknya lebih kecil daripada barang yang kita ini sereg lah bahasa Sundanya. Ketiga mengukur panjangnya juga, panjang lebarnya. Keempat mengukur volume, ya. Kalau volume lebar, tinggi, panjang. Kalau bukan hanya lebar dan ininya aja. Jadi kalau ada shelf-nya, ambalannya itu harus diukur. Siapkan jumlah passing untuk satu produk. Artinya yang terlihat mukanya ke depan. Yang terlihat oleh pelanggan. Dan seterusnya. Apa manfaat space management ini? Ya, manfaatnya supaya ketika konsumen melihat itu langsung tertarik gitu. Karena tidak lama mereka ya keputusan itu tidak lama, harus cepat. Cepat, hanya beberapa detik saja. Pas melirik, oh udah langsung cocok misalnya. Nah itu. Berikutnya adalah harus tadi konsisten, jangan sampai kosong. Kalau terjadi kekosongan itu bisa mengakibatkan kehilangan konsumen jauhnya itu. Konsumennya, wah ini toko kurang lengkap, maka dia akan pindah ke tempat lain. Nah barang-barang khusus bisa saja tidak didisplay semuanya ya. Karena tidak mungkin misalnya barang-barang mesin yang besar-besar misalnya. Ya paling-paling sampel aja, contoh aja. Terus perhiasan, sepatu yang ukuran besar panjang tidak semuanya disimpan di display. Ya. Dan space management itu bukan hanya di toko, tapi juga di gudang juga harus punya manajemen space ya, tempat. Jangan sampai di tokonya mudah mencari, pas di gudang susah. Ya, jadi pas blok
plan itu harus digunakan juga di gudang, ya, we. Jangan sampai tercampur antara satu produk dengan produk yang lain. Nanti kesulitan ketika kita mencari kehabisan, terus harus mengisi lagi display gitu kehabisan. Nah, ini jadi harus harus apa namanya itu penyimpanan stok di gudang harus jelas, ya. Ini mengapa kita harus punya punya apa namanya itu display dan stok itu penting karena tadi kehilangan kehilangan persediaan bisa mengakibatkan kehilangan pelanggan. Tetapi kalau persediaan kita terlalu banyak juga itu bisa mengakibatkan kerugian. Mengapa? Bisa saja barang itu rusak, kan rugi ya. Kedua, bisa saja barang tersebut obsolescence. Obsolescence itu ketinggalan zaman. Nah, sudah tidak update lagi, out of date. Itu sehingga harus benar-benar. Kalau sekarang toko-toko yang merupakan retail jaringan itu kan biasa dia punya gudang yang untuk wilayah tertentu ya. Nah ini kalau kita toko yang kecil ini ya harus berusaha bagaimana menyeimbangkan antara permintaan dengan pasokan nanti. Pasokan itu. Apa mudah kalau kita pesen datangnya, jadi semakin lama waktu pemesanan misalnya memprosesnya, maka harus kita awal-awal jauh-jauh ya. Jadi harus dihitung berapa lama itu produk itu datangnya. Berikutnya adalah store atmosphere. Store atmosphere ini nyangkut mengenai lingkungan toko, ya, menyangkut mengenai komunikasi visual. Yang visual yang terlihat, pencahayaan, warna, musik, sampai wangi-wangian, ya, semuanya yang merangsang stimulus emosi pelanggan, ya, dan akhirnya dia melakukan pembelian kan itu. Lingkungan toko ini berdasarkan karakteristik fisik yang biasanya gunakan untuk membangun kesan dan menarik pelanggan. Oleh karena itu, store atmosphere ini sangat mempengaruhi, ya. Jadi upayakan konsumen itu betah di toko, tapi dengan mengeluarkan isi dompetnya yang besar kan gitu ya. Jadi jangan sampai betah di toko tapi cuma nongkrong. Makanya ya suasana nikmat nih, warnanya atau cahayanya atau karena panas di luar, di dalam pakai AC. Terus misalnya ada wifi dan sebagainya betah tapi tidak melakukan konsumsi misalnya, itu juga merugikan kan gitu ya. Jadi suasana toko itu harus mempengaruhi atau menciptakan supaya konsumen melakukan pembelian. Nah, siapa aja nih yang menciptakan suasana toko itu? Karyawan, jenis barang dan kepadatannya, jenis perlengkapan, ya, bunyi suara musik, aroma, visual warna. Nah, kadang-kadang kan kalau musim apa itu display ya musim diskon misalnya mau Lebaran, wah suasana toko itu nggak ini ya nggak karuan kadang-kadang. Di setiap lorongnya itu dijadikan display produk-produk yang yang didiskon misalnya ini ya karena suasana ya memang di waktu itu waktu yang istilahnya konsumennya juga butuh sih ya perlu mereka menginginkan beda lagi dengan suasana normal mereka ya situ. Nah elemen dari store atmosphere ini general interior. General interior ini menyangkut mengenai keseluruhan ruangan. Ya, terutama ini adalah di dalam pengaturan tadi, layout-nya, warna, ya, ketinggian bangunan, ini masuk pada general interior. Eksteriornya dari mana? Dari luarnya, dari luar. Wah, ada window display kan nanti yang terlihat dari jendelanya itu adalah disebut dengan window display. Eksterior tuh dari mulai tempat parkir, ya, yang terlihat bagaimana papannya,
nama toko kita, ya. Yang ketiga store layout tadi, menempatkan barang-barang, menempatkan alat-alat, ini nyangkut store layout. Ada lagi IPP apa? Interior point of purchase atau point of purchase atau point of sales. Nah, ini penunjuk-penunjuk, Pak. Ya, menunjukkan barang di mana bayarnya, gitu kan itu. Ada yang bergantung di langit-langit itu digantungkan. Ada juga yang di apa namanya berdiri gitu ya di lantai. Itu disebut dengan point of purchase. Makanya interior point of purchase dalam menunjukkan kamar toilet, kasir ya, keranjang misalnya. Nah, itu ada IPO. Nah, jadi strategi store atmosfer ini strategi store atmosfer berubah perilaku konsumen dan akhirnya keputusan pembelian. Nah, ini nyangkut mengenai buying plan. Buying plan itu rencana pembelian. Ya. Rencana pembelian barang dagangan tentu saja. Jadi rencana pembelian barang dagangan ini sangat mempengaruhi pada penjualan, promosi, pergudangan, dan pada budget kita. Pada umumnya menggunakan yang disebut dengan open to buy, OTB. Ya, waktu itu sudah kita bahas yang OTB itu. Ya, pengadaan barang dagangan dengan cara OTB, membuka penawaran-penawaran. Oke, jadi kita lihat melakukan OTB itu berdasarkan penjualan masa lalu. Berapa stoknya lagi, berapa penjualan sekarang, ya. Sehingga OTB ini bisa memprediksi berapa akan memperoleh keuntungan. Karena terkait rencana penjualan ini dengan rencana pembelian barang, kan gitu ya. Tidak mungkin kalau penjualannya kita meningkat, lantas pembeliannya apa namanya itu ketat gitu ya. Kalau penjualannya meningkat, maka kemungkinan pembeliannya juga harus semakin cepat. Karena nanti mana barang yang akan dipromosikan, mana barang yang akan didisplay, ya, mana yang space-nya besar, bagaimana visual merchandise-nya, mungkin kapan barang itu harus turunkan harganya, dan kapan barang tersebut tidak dijual lagi di area tersebut, dipindahkan atau dibalikan ke si vendornya. Gitu. Makanya kita di dalam bisnis itu yang penting lagi adalah harus punya apa namanya itu key supplier ya, nanti kita lihat key supplier. Nah, seorang bagian pembelian dia harus punya kepekaan. Ya, kepekaan. Jadi manajer pembelian, manajer pengadaan barang dagangan ini harus punya pengetahuan mengenai product knowledge ya. Product knowledge-nya harus kuat. Deskripsi produk itu harus benar-benar. Ya, kalau sudah menyebutkan satu brand dan tipe brand tertentu misalnya, oh udah langsung apa namanya memorinya udah paham. Dan berikutnya si pembagian pembelian ini, si buyer ini harus memahami kebutuhan konsumen. Lagi ke arah mana nih trennya kebutuhan konsumen itu. Ya, tren barang yang sedang digemari itu yang bagaimana. Dan berikutnya dia harus punya kemampuan negosiasi dengan vendor, gitu ya. Dengan vendor dia harus mampu negosiasi. Oke, ya. Nah, ini makanya negosiasi. Pokok bahasanya. Jadi negosiasi itu untuk mencari win-win solution, bukan menang-menang ya. Bukan menang kalah, sorry. Tapi merasa menang-menang. Nah, itu. Antara satu pihak dengan pihak yang lain.
Jadi bukan berarti kita harus menang dan orang lain lawan apa namanya kita dianggap kalah gitu, bukan begitu ya dalam negosiasi itu. Negosiasi itu nyangkut mengenai biasanya pilihan produk, pilihan merek, pilihan sumber atau distributornya, waktu pembelian, harga barang ya. Itu biasanya ada di dalam negosiasi. Karena tadi apa namanya itu dengan OTB itu nanti akan dituangkan di dalam kontrak biasanya ya. Item-item hasil negosiasi itu dituangkan dalam kontrak dan itu disepakati bersama. Ya, jadi supaya negosiasi itu lancar ya, ini harus tahu dulu apa saja ini, apa yang diingin dicapai, tujuannya negosiasi itu untuk apa, dengan siapa bernegosiasi. Jadi kita harus tahu siapa yang diajak negosiasi itu. Idealnya di dalam bisnis itu harus selevel, ya harus selevel. Kalau lawan kita atau partner negosiasi kita itu levelnya manajer, maka dari pihak kita juga harus dihadapi oleh manajer lagi gitu ya. Jangan sampai seorang manajer dihadapi oleh misalnya bawahan gitu ya. Nah ini. Jadi harus ini. Ini pada umumnya etikanya begitu. Bahkan mungkin memerlukan negosiasi yang berkelanjutan gitu ya. Kondisi negosiasinya gimana gitu dalam kondisi ini kan akan dipengaruhi oleh berbagai variabel negosiasi itu ya. Jenis kelamin juga termasuk nanti mempengaruhi. Pengalaman kerja lain sebagainya itu akan mempengaruhi gitu ya. Nah, gayanya ini bisa push atau pull. Jadi kalau push itu aktif gitu ya. Aktif. Aktif kita memberikan masukan-masukan. Tapi kalau pull justru lebih menarik, asor lah. Nah, kalau pull ini asor. Jadi kita lebih banyak menunggu. Menunggu itu belum tentu kalah ya kan gitu ya. Menunggu. Nah, situasinya bergantung lawan negosiasinya bagaimana. Kalau misalnya sama-sama push misalnya kan itu kurang ini ya. Tapi kalau sama-sama pull juga nanti nggak betem ya, diem aja. Oleh karena itu kalau misalnya lawannya itu push, maka kita usahakan pull. Atau kalau lawannya pull, maka kita push gitu ya. Jadi ada hal yang harus bisa tercapai kan ya. Jadi jangan sampai apa namanya itu dua-duanya push. Kalau dua-duanya push itu sering-sering terjadi apa namanya itu malah tidak terjadi ya negosiasinya itu. Kacau lah. Nah ini ya, jadi bisa juga dengan suara bersikap keras misalnya atau bersifat lunak, itu seperti itu gayanya. Jadi negosiasi itu untuk mencapai kesepakatan. Ya kalau sudah sepakat maka komitmen apa yang sudah disepakati di dalam negosiasi itu. Dan sampai kapan batas negosiasi itu. Sehingga kedua belah pihak merasa puas dengan negosiasi tersebut. Ya. Berikutnya adalah hubungan pelanggan dengan pembeli. Kapan ini hubungan kita itu? Ketika pertukaran melalui internet misalnya. Ini dia. Kalau sekarang ini melalui internet, ya kita tidak apa namanya tidak bisa misalnya langsung melihat produknya, tapi bisa melihat contohnya atau gambarnya. Ini ya. Ketika pusat grosir, ya bisa di pusat grosir. Ketika di pameran dagang, membeli di tempat sendiri, misalnya datang ke toko atau ke kantor-kantor pembelian ini, kita bisa terjadi apa namanya itu bertemu dengan penjual ini atau pembeli ini. Oke, bernegosiasi dengan penjual ini mempertimbangkan secara ya menanyakan di mana barang, menetapkan tujuan, batasan penjualan, ya dan lain sebagainya. Ini bernegosiasi nih, ya. Oke, supaya tidak terlalu lama, ya. Nah, ini tadi, jadi key supplier itu penting.
ya, key supplier atau key vendor. Karena vendor ini adalah mitra yang penting di dalam bisnis retail. Ya, kalau kita tidak punya vendor utama, ya, ini kemungkinan kita bisa bangkrut lah, ya, kesulitan nanti. Dan memang mencari vendor yang memberikan harga yang paling murah, kualitas yang terbaik dan lain sebagainya ini. Jadi harus punya vendor. Ada vendor utama yang menjamin terjamin suplai bahan atau suplai barang dagangan. Oke. Nah, ini pertimbangan dalam milih supplier, memilih vendor. Ya, jenis usahanya sesuai misalnya kategori produknya yang akan kita pilih. Kita tahu perolehan materialnya bagaimana, dengan legal atau ilegal. Jangan sampai kita membeli produk yang ilegal, kan berbahaya ya. Berbahaya, bisa ke bawah ya itu. Kapasitas produksi dan peralatannya, sistem pengendalian produksinya, sistem pengendalian kualitas, struktur perusahaan, ya. Ini semua adalah harus menjadi pertimbangan kita di dalam memilih vendor atau supplier tersebut. Harus benar-benar, harus ada jaminan kita. Oke. Nah, makanya dengan supplier ini harus membangun hubungan relationship. Ya, makanya strategi supply management atau istilahnya juga rantai nilai atau supply chain chain management. Supply chain management. Jadi kita pastikan kita punya supplier yang punya kinerja yang bagus, harga yang bagus misalnya yang terbaik. Supply chain collaboration. Jadi menginginkan perusahaan berbagi informasi. Ya, banyak nih sekarang ini, ya. Contoh misalnya Unilever. Unilever kalau kita jadi agen penjualan mereka harus mau kita berapa lagi Pepsodent yang ada di kita itu bisa langsung dipantau di kantor Unilever ya itu. Jadi perusahaan-perusahaan yang lain juga sama. SPBU misalnya. SPBU dari kantor pemasaran Pertamina misalnya, SPBU berapa lagi premium, berapa lagi misalnya solar itu terpantau, sehingga kapan kita harus melakukan pengiriman material lagi, kapan kita harus memasok lagi mereka itu. Jadi ini dengan supply chain collaboration. Oke. Nah, keuntungan kita punya supplier relationship management ada biaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, peramalan lebih baik, dan suatu kerangka hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak ini yang dicarinya itu. Oke, ini harus informasi dari retail ya. Seperti ini modelnya. Ini harus barang baliknya, vendor, toko, distribusi misalnya, semacam ini. Jadi vendor bisa aja tetap ke sini barangnya, tapi ke toko, ya ke pelanggan. Nanti dari sini juga bisa berbentuk promosi dan dan sebagainya. Nah, ini sistem pengiriman barangnya seperti ini. Ini dari retail, kegiatan pergudangan, kegiatan toko. Ya, kita bagi dua macam. Ya, berikutnya adalah SDM. SDM retail. Jadi nyangkut mengenai manajemen karyawan. Karena di dalam retail ini karyawan kadang-kadang itu adalah hal yang sangat penting. Ya. Kata teman-teman saya yang di retail itu, waduh, benar-benar ini karyawan itu sangat menentukan sukses tidaknya itu. Karyawan di retail itu ada dua kelompok. Ada karyawan yang frontliner, ada yang back office gitu ya. Yang di dalam. Karyawan yang di frontliner ini yang langsung interaktif dengan pelanggan gitu. Jadi harus di manage sedemikian rupa
pekerjaan mereka supaya sesuai dengan sasaran kita. Karena pada dasarnya karyawan itu adalah wakil perusahaan kan gitu ya. Wakil perusahaan. Sekaligus ambasador perusahaan dia itu ya. Jadi duta-duta perusahaan. Karena itu harus benar-benar ya gitu. Dan juga ada penyakit yang ini katanya ini pengutilan ya. Jadi pengutilan itu bukan hanya dilakukan oleh orang luar, tapi bisa jadi terjadi oleh karyawan ini bagian luar. Ya, jadi pencurian itu bisa aja terjadi. Oleh karena itu benar-benar harus diseleksi. Ya, ini bagaimana manajemen SDM retail ini kita harus lihat bagaimana perhitungan tenaga kerjanya, gajinya, gitu ya. Komponen gajinya pada umumnya ada yang sifatnya fix dan yang variabel. Gitu ya. Yang fixnya gaji berapa per bulan. Terus yang variabelnya bisa saja uang makan harian. Terus ada juga tunjangan-tunjangan yang terkait misalnya dengan penjualan gitu ya. Itu. Pengalaman yang dimiliki dia, ya, pengelolaan SDM yang baik. Nah, sehingga kita harus menilai kinerja SDM ini. Kinerjanya dilihat dari productivity-nya. Kalau bicara productivity itu bicara mengenai input per output kan gitu ya. Nah, itu. Berapa orang tenaga kerja inputnya, berapa hasilnya, outputnya itu. Ya, produktivitasnya itu. Gitu ya. Kalau seseorang misalnya kerjanya 8 jam, dia gajinya sekian ya, terus menghasilkan penjualan berapa. Yang kedua turnover. Turnover nyangkut mengenai keluar masuk karyawan. Artinya yang resign dan yang masuk gitu ya, turnover itu. Semakin tinggi turnover itu bagi perusahaan rugi ya. Rugi. Mengapa rugi? Karena karyawan itu kan udah kita latih, udah kita training. Ya. Terus biaya sosial juga sudah kenal dan sebagainya. Ya, pengetahuan dia tentang ini udah. Wah, dia kalau keluar itu rugi. Yang berikutnya adalah manajemen. Manajemen menyangkut mengenai hubungan, gitu ya. Perluasan kita. Tantangan di dalam SDM retail ya menyeimbangkan triad SDM. Triad SDM itu ada segitiga itu, bisa dilihat lagi dari materi yang kemarin. Segitiga dari atas itu perusahaan, ya karyawan, terus apa namanya itu konsumen. Ya, terus expenses, kontrolnya, mengenai pengeluarannya. Part time employer ini nyangkut tadi biaya apa tambahannya. Oke, jadi ini semua adalah tantangan yang harus dihadapi oleh kita di dalam mengelola employee saat ini. Ya, termasuk isu-isu yang nyangkut mengenai isu internasional ya, pengelolaan karyawan itu, hak asasi manusia misalnya, PHK lain sebagainya itu yang tantangan saat ini, apalagi dalam kondisi resesi ya, luar biasa memang berat ya bagi kita. Nah, struktur organisasi perusahaan retail. Ya, jadi perusahaan retail itu paling tidak ada 4 nih. Walaupun ini harus disesuaikan dengan besar kecilnya toko kita ya. Ada merchandise management. Merchandise management ini siapa? Yang mengelola tentang barang dagangan. Store manager dia mengelola apa? Mengelola toko secara keseluruhan, fasilitasnya, SDM-nya. Kalau ini nyangkut produk saja yang atas, barang dagangan aja. Ini mengelola SDM-nya, pemeliharaan toko, ya, store manager atau store management. Strategic manajemennya, strategic management menyangkut mengenai biasanya termasuk di sana pemilik toko, ya, atau direktur gitu. Ini dia merencanakan bagaimana pengembangan toko. Bagaimana arah toko itu mau dibawa kemana. Ada satu hal lagi, administratif manajemen.
Administratif manajemen menyangkut mengenai apa? Mengenai accounting di sini, ya, accounting, mengenai surat menyurat dan lain sebagainya adalah di administratif manajemen. Dia supporting terhadap semua lini, gitu ya, supporting administratif manajemen ini. Ini struktur organisasi yang sesuai dengan retailnya. Ini ada semacam ini. Ada organisasi fungsional, misalnya di atasnya direktur, ini ada manajer promosi dan penjualan, manajer barang dagangan, SDM, manajer operasional, controller, misalnya accounting. Ya, ada lagi yang berdasarkan produk. Kalau manajer retail, ada manajer pakaian pria dan selanjutnya. Ini adalah berdasarkan produk. Ada lagi berdasarkan geografis. Direktur, ini lokasi A, B, dan C. Ya. Nah, ada lagi kombinasi atau sekarang ini disebut dengan matrik. Ya, matrik management. Jadi kombinasi yang lini, kombinasi dengan tadi berdasarkan produk, kombinasi dengan berdasarkan wilayah, itu disebut dengan matrik. Ya. Yang matrik ini lebih bagus ya untuk yang perusahaan-perusahaan besar ini dengan matrik, dan pada umumnya sekarang ini dengan matrik ya, karena birokrasinya lebih leluasa dibandingkan dengan tipe yang lain. Nah, ini karena prinsip di tipe yang lain itu satu bawahan satu atasan gitu, tapi di dalam matrik bisa aja seorang bawahan punya atasan 2 misalnya ya, atau lebih dari 1 begitu. Ini nyangkut mengenai struktur organisasi. Dan kembali memilih struktur organisasi itu harus berdasarkan sesuai dengan besar kecilnya toko kita. Ya, ini bagaimana harus kita motivasi karyawan, ya, memotivasi itu mendorong mereka supaya action. Ayo. Ya, jadi kebijakannya bisa tertulis, insentif, dan yang lebih bagus adalah bagaimana kita menerapkan budaya organisasi yang bagus gitu ya. Budaya organisasi itu harus beranjak dari atasan ya, pimpinan perusahaan. Ya, store manager misalnya. Oke ya. Jadi harus benar-benar store manager memberikan contoh bagi karyawannya. Terakhir materi yang akan kita bahas adalah mengenai pilihan lokasi. Ya. Jadi lokasi toko ini dalam retail ini sangat-sangat penting. Ya. Lokasi toko ini mau di mana lokasinya? Pilihannya itu keputusan yang strategis. Karena apa? Kalau kita memilih suatu lokasi, maka efeknya kepada berbagai macamnya. Berbagai macam. Di dalam perencanaan misalnya studi kelayakan ya, itu pertama adalah lokasinya dulu. Baru kita membuat lokasi layak tidak bisnis itu di lokasi tersebut. Nah, begitu juga untuk retail ini. Jadi yang dikatakan strategis itu kan bisa macam-macam. Kalau orang mohon maaf, orang China misalnya nyebut strategis itu harus berdasarkan hitungan Feng Shui misalnya, ya. Hoki atau tidak gitu ya, bisa aja. Gitu ya. Ada juga berdasarkan wah ini ngadepnya kemana nih, timur, barat, gitu ya. Wah nggak bisa. Ada juga yang pilihan wah ini tusuk sate, tidak bisa, misalnya. Lain sebagainya ya. Jadi lokasi ini sangat penting. Nah, lokasi itu kita bisa milih di daerah mana ini, di skala ekonomi misalnya, ya, atau kita lihat dari kompetisinya, demografinya, iklim bisnis, masalah lokasi secara global. Jadi harus dievaluasi ini. Ya, yang terpentingnya adalah
daya belinya saya kira ya, ekonominya. Bagaimanapun persaingannya ketat, tapi kalau daya belinya tinggi kan nggak jadi masalah kan gitu ya. Karena pasarnya pasti luas gitu ya. Tapi kalau sudah daya belinya rendah, tingkat persaingannya tinggi, udah itu mah ya nyungsep aja palingan gitu ya. Persaingannya begitu keras. Ketat sekali ya. Nah, ini lokasi strategis itu mau di mana? Di Toserba, departemen store. Kalau departemen store itu banyak toko kan gitu ya. Atau spesialis pakaian saja, kategori spesialis ini lebih sempit lagi. Misalnya kalau pakaian hanya pakaian wanita saja atau pakaian apa untuk syar'i misalnya. Nah, gitu ya. Terus toko grosir, butik. Jadi lokasi itu harus kita pilih. Kalau ini adalah kita mau jual pakaian misalnya Pak Jaki ya. Jadi kalau mau bawa pakaian ini alternatif-alternatif mau di mana yang lebih menarik silakan. Nah ini untuk memperkirakan permintaannya. Kemarin sudah pakai hub model, analog approach, regression analysis, yaitu adalah teori-teori yang bisa digunakan di dalam memperkirakan permintaan. Ya, jadi karena bisnis itu apa namanya harus jelas permintaannya, maka harus dekat pasar ya. Retail itu tidak bisa jauh dari pasar. Jadi harus dekat dengan pasar, harus berada di pasar. Yang berikutnya terakhir adalah keputusan mengenai sewa. Gitu ya. Sewa lokasi itu kan kalau di pertokoan ada yang sewanya fixed rate. Fixed rate itu bayar tetap gitu ya, per bulan atau per tahun berapa. Ada juga yang membayar sesuai dengan penerimaan. Ya. Jadi kalau penjualan misalnya ditetapkan sewanya adalah 10% dari sales volume misalnya. Wah gitu. Jadi dalam sistem sewa di mal-mal juga macam-macam. Ini saya kira ya kesempatan kali ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan.